akun resmi X milik TMC Polda Metro Jaya, diduga mengalami peretasan sejak Kamis 6 Agustus tahun 2026. Direktorat Siber Polda Metro Jaya tengah melakukan analisis untuk menelusuri kemungkinan adanya konten yang hilang dan berkoordinasi dengan pihak X untuk mempercepat pemulihan akun. Sementara itu, masyarakat dapat mengakses informasi lalu lintas melalui media sosial resmi Polda Metro Jaya lainnya. Pemirsa, kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait dengan kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah tersebut. Sutrimo, seorang pria berusia 42 tahun asal Banyumas, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik setelah ditemukan meninggal dunia secara misterius di halaman klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis pagi 23 Juli 2026. Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau penjaga rumah dari mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di halaman klinik Morden dengan kondisi mulut berbusa. Kemudian dievakuasi menggunakan ambulans menuju RS Muhammadiyah Taman Puring. Namun pihak rumah sakit menyatakan Sutrimo sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo. Polda Metro Jaya kini melibatkan Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 demi membongkar teka-teki kematiannya. Dalam olah TKP, tim penyidik mengambil sejumlah sampel untuk pemeriksaan laboratorium lanjutan. Selain mengandalkan pembuktian ilmiah melalui Puslap 4, penyidik juga mulai memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Kepolisian saat ini telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan berbagai petunjuk di lapangan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Agung juga buka suara terkait kematian Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kejagung menegaskan tidak ikut campur kasus kematian orang dekat Febri. Ini kan juga ada kabar bahwa ada meninggalnya kepala rumah tangga yang sempat bekerja di rumah Febri, yakni Sutrimo ini, Pak. Nah, ini apakah nantinya Febri juga akan diperiksa soal ini, dan apakah benar Sutrimo ini juga diantar ke rumah sakit dengan seorang jaksa yang bernama Febri Adrianto? Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf, kami tidak menangani masalah tersebut, sehingga kita tidak memberikan komentar. Sementara keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah tersebut. Keluarga ikhlas menerima dan menduga Sutrimo meninggal akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Wilahar. Hingga saat ini penyebab pasti kematian Sutrimo belum diketahui. Proses penyelidikan pun sempat menghadapi tantangan lantaran pihak keluarga korban menolak dilakukannya tindakan autopsi terhadap jenazah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyelidikan penyebab kematian Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah, terus bergulir. Polda Metro Jaya telah memeriksa 5 orang saksi dan berencana memanggil dokter yang terakhir kali memeriksa kondisi Sutrimo. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Mulai dari melakukan olah TKP, menelusuri CCTV, menyita sejumlah barang bukti hingga memeriksa sejumlah saksi. Polda Metro Jaya mengatakan telah memeriksa 5 orang saksi terkait kematian kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kelima orang tersebut adalah AZ dan MOP, pengemudi mobil ambulans yang membawa jenazah Sutrimo menuju Banyumas, M, petugas medis di Rumah Sakit Muhammadiyah, MZ dan S, manajer pemilik ambulans menuju Banyumas, dan sebelumnya MA, saksi terakhir di klinik Morden, serta AAS, pengemudi ambulans. Dalam waktu dekat, polisi juga berencana memanggil dokter yang memeriksa kondisi Sutrimo terakhir kali dan menyatakan Sutrimo meninggal dunia. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Barreskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP.
juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti, dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Sebelumnya, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP lanjutan di Morden Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga jadi lokasi meninggalnya kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Tim gabungan membawa sejumlah barang bukti berupa karpet dan 1 plastik untuk diperiksa tim Puslap 4 Mabes Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sindo News meraih penghargaan sebagai media nasional terbaik dalam ajang Media Brand Award 2026 yang digelar Serikat Perusahaan Pers atau SPS. Penghargaan ini diberikan kepada media yang dinilai berhasil membangun komunikasi publik yang berkualitas, transparan, dan bertanggung jawab. Sindo News kembali menorehkan prestasi dengan menjadi pemenang kategori media nasional terbaik pada ajang Media Brand Awards SPS 2026. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan membangun ekosistem jurnalisme digital yang berkualitas dan kredibel. Penilaian dilakukan berdasarkan 3 indikator utama, yaitu brand visibility, brand engagement, dan brand reputation. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih kepada Serikat Perusahaan Pers yang sudah memberikan penghargaan Media Brand Award 2026 kategori media nasional terbaik kepada sindonews.com. Ini bukan hanya sebagai pengakuan tapi juga penghargaan kepada rekan-rekan tim Sindo News, baik dari teman-teman di lapangan, teman-teman di balik meja redaksi, maupun juga tim support yang sudah bekerja seharian penuh setiap hari memberikan informasi yang terbaik buat masyarakat dan menjadikan media tidak semata-mata hanya sebagai sumber pemberitaan, tetapi juga sumber knowledge, insight, sekaligus menjadi sumber bagi publik untuk mengambil pilihan-pilihan kehidupan yang lebih baik. Sekali lagi, sukses pada Sindo News atas anugerah SPS Brand Award 2026. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur, jaya selalu Sindo News. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi insan media untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Jakarta, Amri Narida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy Suryo menghadirkan ahli pidana terkait dengan permohonan atas ganti rugi penangkapannya. Sidang pra-peradilan Jilid 3 tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Roy Suryo kali ini mengajukan pra-peradilan dengan menggugat Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi sebesar 206 juta rupiah. Rincian gugatan yaitu ganti rugi material senilai 106 juta rupiah dan ganti rugi imaterial senilai 100 juta rupiah. Dalam agenda sidang hari ini, Roy menghadirkan ahli pidana yaitu Didit Wijayanto Wijaya. Menurutnya, Didit akan memberikan pandangan terkait kesesuaian permohonan ganti rugi dengan ketentuan dalam KUHAP. Pergantian atau soal misalnya ganti rugi itu apakah berkesesuaian dengan KUHAP yang baru ya gitu, karena KUHAP yang baru kalau saya tidak salah di pasal 173 itu ada ya gitu, dan nanti beliau akan menerangkan di pasal 1 juga ayatnya berapa kemudian apakah yang kita mohonkan itu sesuai atau tidak, itu yang akan kita pertanyakan. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan pertama, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo. Sidang menyatakan bahwa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dirinya tidak sah. Sementara sidang pra-peradilan kedua yang menggugat penetapan tersangka ditolak hakim. Tim Liputan iNews melaporkan.
Nilai beban pekerjaan semakin pelik dan juga berat. Asosiasi Kepala Daerah meminta DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang revisi PP nomor 109 tahun 2000. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru tengah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi. Ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Sekarang kita tahun 2026. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat. Situasi sudah berubah. Kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah. Kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD, saran kami ini juga dipertimbangkan. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji para kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nanti akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Tim Liputan Ainus melaporkan.